mulai. Banyak, Pak. Betul ya, ada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Satunya banyak? Paling banyak berapa? 10.000. Membuat apa kalian 10.000? Oke, sekarang kita belajar tentang bahasa Indo. Kemarin sudah belajar tentang membuat ter. Contohnya terbesar. Macam-macam dibuat ter. Yang pertama ada di mana? Sisipan. Terus akhiran. Terus awalan dan. Nah, sekarang kita belajar tentang perundungan atau bullying. Tahu perundungan atau bullying? Biasanya ada yang melok-meloki, ada yang memukul. Nah, itu sebenarnya pembulian atau bullying. Apa itu bullying? Perilaku yang apa? Perilaku yang tidak menyenangkan, baik itu fisik. Apa fisik itu? Kayak pukul ataupun non fisik. Non fisik apa? Melok. Biasanya dalam dunia nyata ataupun maya, perundungan semua orang merasa kalau kalian dibully berarti merasa tidak nyaman. Entah itu mau melakukan apapun tidak nyaman. Dalam jenis-jenis bully itu ada 4. Yang pertama fisik, yang kedua verbal, yang ketiga sosial, yang keempat siber itu contoh. Fisik contohnya kayak tadi memukul, mendorong, apalagi berkelahi dan lain-lain. Contohnya yang verbal kayak meloi, kamu nggak boleh. Molok nggak boleh. Terus yang ketiga sosial itu apa? Mengejutkan orang. Contohnya di sekolah, di temannya kalian ada temannya satu nggak diajak main, nggak dibicara, nggak ada yang mau berteman. Nah, itu namanya perundungan sosial. Contoh yang terakhir cyber itu apa? Cyber itu tentang perundungan di media sosial, baik itu di WA, Instagram, di komentar YouTube. Nah, kalian mengomen, contohnya ada postingan video, kalian hujat, diolok-oloki. Nah, itu jenenge perundungan cyber. Jadi perundungan ada 4 jenis. Yang pertama fisik, verbal, sosial, cyber. Terus cara mencegahnya gimana? Yang pertama, kalau ada perilaku bullying di sekolah, kalian nggak harus melapor ke rumah dulu. Berarti kalau di sekolah melapor siapa dulu? Kalau nggak ada gurunya ya kepala sekolah. Jangan langsung ke orang tua. Terus kalau sudah masih kecil-kecil melakukan perundungan, maka itu menjadi bibit nanti kenakalan. Apa itu saja? Entah itu mencuri, entah itu merampok, entah itu membunuh. Nah, itu bisa menjadi bibit untuk masa depan. Makanya nggak boleh membuli sejak dini. Sudah, kalau ada yang membuli, diam. Karena apa? Karena diam juga kalian bisa apa? Bikin orang itu tidak membuli lagi. Capek sudah membuli. Kalau menonton kan capek. Makanya dihindari. Setelah itu, kalau ada pembulian, kalian lapor ke, kalau di sekolah orang tua, kalau di rumah, kalau di sekolah bu, kalau di rumah jadi setelah itu, kalau kalian ada di sekolah, di kelas, ada yang membuli, kalian itu cukup gawe, gak usah ngomong dulu, nggak boleh. Kalau ada yang kalian dipisah ini, biar nggak tambah berantem.
fisik, entah itu kepala sekolah, ibunya di rumah, ataupun gurunya, temannya juga fisik. Kenapa? Nanti berimbas juga ke kalian. Nanti kalau ada temannya yang kena bully dan ada pelakunya, nanti itu bisa menyebabkan perselisihan. Kalau pelakunya nanti bisa dijauhi ke teman. Iya, agak enak kan? Dan menanyakan tentang bully, dan menanyakan tentang bullying. Kita tulisnya sama bukunya dibuka. Di situ ada tentang bullying. Di halaman 41 di situ ada tentang bullying. Kalian pahami. Terus setelah itu kalian kerjakan aktivitas manipulasi dari nomor 1 sampai 5. Setelah itu kalian kumpulkan ke depan. Kalau sudah bisa istirahat. Mana bukunya? Ya, tadi ada yang belum paham? Tadi bully apa? Kegiatan yang tidak menyenangkan baik secara. Contohnya tadi bully ada 4 macam. Yang pertama, verbal, fisik, cyber. Contohnya yang cyber, bully macam apa cyber? Apa? Bully tentang apa? Di media. Kalau fisik kayak apa? Mendorong, memukul. Yang verbal, mengolok-olok. Apa lagi? Mengejek. Ya, itu namanya non verbal. Kalau non verbal berarti kalau verbal fisik dan verbal. Kalau verbal itu tidak memukul, kebalikannya. Sudah paham? Kalau ada pelaku bullying diapakan? Hilang. Kalau di sekolah di mana lakunya? Paham? Jangan lupa belajar di rumah. Jadi tanyakan. Sebelum istirahat, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah.